Sobat Insta, suatu kali salah satu gereja mengundang pengkhotbah untuk berkhotbah mengenai hukum Tuhan, yaitu jangan mencuri. Pengkhotbah itu dengan menyala-nyala dan antusias mengkhotbahkan kepada jemaat dan mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencuri. Seusai khotbah ataupun ibadah selesai, pengkhotbah itu pulang naik bus. Lalu ketika di dalam bus, pengkhotbah itu membayar tarif bus kepada kondektor. Dan ternyata kondektor memberikan kembalian itu lebih. Dan kelebihannya adalah Rp3.000. Ketika pendeta itu menerima kembalian uangnya ini, lalu dia menghitungnya dan mengerti bahwa ini lebih 3.000. Dalam hatinya berpikir, toh cuma 3.000, nggak mungkinlah perusahaan bis ini akan rugi, nggak apa-apalah 3.000 saya kantongin. Tapi setelah sejenak berpikir, akhirnya pendeta itu atau pengkhotbah itu mengembalikan uang kelebihan 3.000 tadi kepada kondektor. Setelah menerima uang kembalian itu, kondektor berkata kepada Pak Pendeta itu, "Pak Pendeta, saya memang tidak kenal dengan Bapak, tapi kalau misalnya Bapak tadi tidak mengembalikan uang kembalian ini, yang secara sengaja memang saya beri kelebihan, jikalau Bapak tidak mengembalikan, maka saya tidak akan pernah percaya lagi kepada pengkhotbah. Saya mungkin tidak akan beribadah lagi, karena toh sama saja pengkhotbah kok juga mencuri." Dari peristiwa ini, Sobat Insta semuanya, memang kita harus menjaga antara perkataan dan perbuatan itu harus seirama, harus satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan integritas. Kita harus bisa dipercaya. Kita tidak boleh mencuri, entah itu uang, entah itu fasilitas, barang, dan lain sebagainya. Jangan mengingini yang bukan jadi hak kita, apalagi kompromi. Sekali lagi, jangan mencuri, meskipun mungkin kesempatan terbuka lebar-lebar dan mungkin tingkat ketahuan orang sangat kecil, tapi janganlah berkompromi. Kalau berkompromi, maka integritas kita menjadi taruhannya. Imamat 19 ayat 11 berkata, "Janganlah kamu mencuri, jangan kamu berbohong, dan jangan kamu berdusta seorang kepada sesamanya." Firman ini mengajarkan kita, jangan mencuri. Daripada mencuri, mari kita belajar untuk mencukupkan diri. Mari kita belajar untuk bersyukur, hidup dalam ucapan syukur, menerima apapun yang Tuhan berikan dan mengelolanya dengan baik. Karena ketika kita mencuri, maka itu tidak akan menjadi berkat buat kita, justru akan menjadi malapetaka buat kita dan tidak baik buat orang lain juga. Karena itu kita diingatkan kembali, jangan mencuri. Hiduplah di dalam integritas, maka Tuhan akan menolong kita. Salam Insta, inspirasi untuk kita.